Dalam mazhab Syafi'i, batasan yang dianggap sebagai aurat perempuan secara general adalah seluruh tubuh, kecuali wajah dan juga telapak tangan. Namun, dalam Majmu' Syarah Muhadzab, Imam Muzani di sini mengkategorikan punggung tangan, telapak kaki bagian dalam dan bagian luarnya itu bukan merupakan aurat karena perempuan memiliki tugas sosial juga yang harus dia tunaikan dan juga akan kesulitan jika harus selalu mencari kaos kaki untuk menutupinya. Itu tadi dari madhabnya Imam Syafi'i, namun berbeda dengan madhabnya Imam Abu Hanifah yang mengkategorikan bahwa bahkan sampai siku itu bukan merupakan aurat. Karena kembali lagi perempuan ini mempunyai tugas sosial yang harus dia tunaikan seperti halnya memasak, mencuci, dan lain-lain. Begitu juga kaki sampai betis menurut madhabnya Imam Abu Hanifah itu bukan aurat selama orang yang melihatnya tidak menggunakan syahwat. Tapi kalau misalnya di situ ada potensi syahwat dan dilihat dengan syahwat, potensi fitnah, maka tidak diperbolehkan dan harus ditutupi. Ini adalah regulasi aurat menurut konsensus ulama 4 madhab, 2 madhab maksudnya Imam Syafi'i dan juga Imam Abu Hanifah. Lalu pendapat ulama yang menganggap bahwa rambut ini bukan termasuk aurat sehingga tidak harus ditutupi, seperti halnya Profesor Dr. Quraish Shihab yang berpendapat demikian dalam tafsir Al-Misbahnya, itu karena beliau berangkat dari tafsir Quran, yaitu ayat hijab yang mana di situ mengkategorikan bahwa hijab yang menutupi rambut itu termasuk adatnya orang Arab sehingga bukan sesuatu yang vital yang harus ditutupi oleh perempuan kebanyakan. Bahkan ayat itu juga ada yang berpendapat ditujukan untuk istri-istri Nabi yang memang kedudukannya berbeda dengan perempuan pada umumnya. Namun karena kulo pribadi dan pondok pesantren salaf itu mengikuti konsensus ulama 4 madhab yang mengkategorikan bahwa rambut ini secara mutlak adalah aurat, jadi tetap harus ditutupi. Begitu juga tentang pendapat Yahya Husan mengenai kesetaraan gender dan relasi laki-laki serta perempuan dalam bab ubudiyah yang beliau sampaikan dalam fatwa tertutupnya itu berangkat dari usul fikih. Jadi ibaratnya kalau fikih itu Nescafe, kalau usul fikih Al-Quran hadis itu adalah kopi, biji kopi yang masih murni yang bisa diolah dan bisa jadi apa saja, bisa jadi cappuccino, bisa jadi apa saja dan tergantung kita mau milih yang mana. Sekitarnya itu sama murninya seperti Nabi sehingga perbedaan dan hal-hal yang salah itu rawan terjadi karena ketidaksempurnaannya orang-orang yang berada di samping Nabi dalam mengambil hukum kepada Nabi, dalam mendengarkan Nabi kayak gitu. Makanya bersikap saklek, satu sisi juga bersikap saklek terlalu keras tanpa toleransi itu juga salah, tapi bersikap terlalu menggampangkan itu juga berbahaya. Jadi khairul umur awsatuha. Hanafi akhirnya kita sholatnya pakai kaos pendek, padahal sholat kita ini kaifiyahnya seluruhnya mengikuti mazhab Syafi'i, itu namanya talfek dan tidak diperbolehkan, hukumnya haram. Jadi semuanya itu harus satu rangkaian. Mazhab itu bisa berbeda jika memang tidak ada satu rangkaian, tidak jadi satu rangkaian ngoten. Jadi misalnya kita menggunakan pendapatnya Hanafiyah ketika keluar rumah ataupun ketika memang hal itu dibutuhkan sehingga kita menganggap bahwa siku ini bukan aurat.